hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saya ada 3 poin utama. Harap-harap hari ini kita boleh cover. Kalau yang bulan Tishri, kalau saudara baca di Nehemia atau Ezra, waktu mereka kumpul dalam perayaan, 3 jam mereka mendengar firman Tuhan. Dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Dan dari jam 9 pagi sampai jam 12 tengah hari mereka menyembah, berdoa, mengucap syukur dan sebagainya. Wah, hari ini saudara, kalau saya khotbah 3 jam, tidak tahu berapa ramai di antara yang masih ada di sini akan dapat bersabar. Tapi saya janji 1,5 jam cukuplah ini. Haleluya. Saudara, ada 3 poin utama. Poin yang pertama adalah berdasarkan ayat yang pertama dengan kedua, bab yang ke-12. Apakah persembahan yang benar? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Oh saudara, luar biasa. Ini adalah perjanjian baru. Dalam perjanjian lama kita sudah belajar 2 minggu yang lalu. Persembahan Kain, persembahan Habel, ada persepuluhan, persembahan sukarela, persembahan damai, macam-macam persembahan. Memang mungkin bentuk pemberian semada sebahagian pendapatan secara keuangan atau pertanian atau peternakan itu yang dipersembahkan oleh umat Israel. Bahkan setiap hari Yom Kippur sekali setahun mereka pilih seekor domba untuk disembelihkan. Darah itu habis mengalir sebagai penebusan umat Israel sepanjang tahun itu, ditebus oleh darah yang dikorbankan atas misbah di tempat kudus orang Israel. Tetapi di dalam perjanjian baru bukan lagi hanya sekadar keuangan atau pemberian kita, tetapi sekarang Tuhan menuntut persembahan tubuh kita, seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, living sacrifice. Setiap saat, setiap jam, setiap waktu. Bahkan Paulus katakan kalau makan dan minum, bangun atau tidur, lakukan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah maksudnya persembahan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati. Dan saya pernah khotbahkan bahwa kalau seluruh tubuh ini sudah dipersembahkan, ini termasuk dompet, tidak ada masalah untuk memberi keuangan kepada Tuhan, menyokong pelayanan-pelayanan di dalam gereja maupun di luar gereja. Sebab kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita, seluruh tubuh ini sebagai persembahan yang sejati. Ayat yang kedua mengatakan, jangan kita jadi serupa dengan dunia ini. Perkataan di sini Yunani adalah eon, bukan kosmos. Kalau kosmos biasanya dunia. Maksudnya jangan menjadi serupa dengan zaman ini. Setiap zaman, eon itu lebih baik diterjemah dengan perkataan zaman, age in English, not the world. Memang mirip dengan dunia juga. Setiap zaman ada tren-tren tertentu, ada perubahan-perubahan di dunia ini yang mempengaruhi budaya manusia yang hidup di dunia. Saya pernah katakan apa yang berlaku di Amerika Syarikat, besok boleh sampai di Singapura, lusa sudah sampai di Malaysia. Sebab we live in a globalized world. Dunia yang satu, a global village, kata orang. Satu kampung, karena melalui informasi, teknologi informasi, pengetahuan yang semakin bertambah, tren-tren dunia. Kadang-kadang kalau kita tidak berhati-hati, kita boleh jadi serupa dengan orang yang ada di dunia ini. 50 tahun yang lalu, 2 generasi yang lalu, kalau saudara menonton television yang 50-an,
Belum lagi ada ini sexual revolution di Amerika Syarikat. Perempuan di sana masih pakai yang senonoh. 60-an berubah. 70-an, 80-an sampai di Asia. Sekarang merupakan perkara yang biasa. Cohabitation. Tinggal sama-sama dulu. Coba dulu 2 tahun, 3 tahun. Kalau baru kawin. Bahkan mereka pikir perkawinan itu langsung tidak penting. Ini menjadi serupa dengan dunia. Hak-hak tertentu yang mereka coba perjuangkan. Saudara, kalau berbicara tentang sukan mungkin 1 jam tidak habis. Sebab dalam 3 bulan ini musim panas di Eropa banyak sukan itu. Kamu tahu, saya pun sangat minat dengan sukan. Cuma yang tren yang saya mau sebut adalah sebab ini kekeliruan tentang jantina, gender. Ada orang lahir laki-laki, kemudian dia bilang, saya tidak mau jadi laki-laki, saya mau jadi perempuan. Jadi dia buat pembedahan, dia jadi perempuan lah itu. Ada seorang mewakili New Zealand, dahulu kala dia lelaki, tapi dia mewakili New Zealand angkat berat. Dia sudah jadi perempuan. Rugi ya yang perempuan sejati, sebab Anda boleh lawan kan? Dengan orang yang pernah lelaki, memang dia kuat. Kalau secara biologi, fisiologi, memang lelaki diberi kekuatan melebihi wanita. Coba kamu lihat acara pecut, larian itu. Tidak mungkin perempuan boleh kalahkan lelaki. Sebab Tuhan memberi lelaki mungkin susuk badan yang lebih gagah perkasa. Luar biasa, tapi tren sekarang, jangan kamu menghakimi. Perempuan pun boleh jadi laki-laki. Hati-hati kamu pergi menghadiri majelis perkawinan. Pastikan betul-betul 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nanti kalau pastor sekarang pun saya segan juga. Nanti dia suruh saya doa, tiba-tiba 2 laki-laki saya dapat duduk di sana. Saudara, ini yang dimaksudkan jangan jadi serupa dengan dunia. Berubahlah dengan pembaharuan budimu. Saudara, pembaharuan budi ini hanya satu saja kaidah, yaitu melalui terangnya firman Tuhan. Hanya orang yang hidup bergaul bersekutu dengan Allah melalui firman akan mengalami pembaharuan budi mereka. Kalau tidak, pasti budaya dunia, tren-tren dunia akan mempengaruhi. Kalau kita hidup bergaul dengan Allah dan setiap hari merenungkan firman Tuhan, maka akal budi kita diperbaharui. Kita tahu apakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, perhatikan bahwa pembaharuan budi kita yang membuat kita mengenal akan kehendak Allah. Kadang-kadang kehendak Allah ini, kalau kita mengkaji firman Tuhan, saya beri contoh, tidak ada satu ayat yang mengatakan jangan kamu merokok. Adakah? Tidak ada kan? Tidak tahu 2000 tahun yang lalu orang merokok atau tidak. Mungkin adalah cara-cara yang lain, yang zaman kuno-kuno. Tapi tidak ada. Kenapa kita katakan merokok itu adalah bukan kehendak Tuhan, perlu pembaharuan budi. Kalau kita lihat ayat ini, tubuh kita harus menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus. Adakah kita masukkan ke dalam tubuh kita bahan kimia yang boleh mengakibatkan kita menjadi ketagi atau membawa penyakit TB atau kanser dan sebagainya? Luar biasa. Ini menuntut pembaharuan budi kita kalau kita mau mengenal akan kehendak Allah. Sebab banyak perkara firman Tuhan, apalagi hidup pada abad yang ke-21, kita perlu dasar-dasar Alkitab kita untuk mengenal akan isi hati Tuhan.
dan mengenal akan kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita. Dalam poin kedua tentang ukuran iman, mari kita lihat ayat yang ketiga. Ini kesaksian Paulus. Paulus menulis surat Roma ini sebagai persediaan dia untuk melawan di kota Roma. Sebelum ini dia belum sampai pun. Bukan Paulus yang menubuhkan gereja awal di Rom. Sebenarnya bukan juga Petrus. Tidak ada orang tahu siapa. Kemungkinan orang yang dibaptis Roh Kudus hari Pentakosta ada pengunjung orang Yahudi dari Rom ke Yerusalem. Dan mereka yang sudah bertobat percaya Yesus, mereka kembali ke Rom, menubuhkan gereja pertama di situ, dan Paulus bersaksi seperti ini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, ayat ini amat penting dalam pelayanan kita. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang sudah mengukur, Tuhan yang sudah menetapkan bidang pelayanan kita menurut kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Nah, saya bacakan dulu, saya mau kembali kepada kalimat menurut ukuran iman. Kemudian, sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dalam ayat yang keempat dan kelima, Paulus menceritakan tentang teologi tubuh Kristus. Kita adalah satu tubuh, satu gereja, satu jemaat, tetapi mempunyai banyak anggota. Tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Walaupun kita satu tubuh, kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dan Tuhan yang menetapkan setiap kita sesuai dengan kasih karunia-Nya. Dia mengukur bidang pelayanan kita. Dan kita harus dengan kerendahan hati, Paulus katakan jangan memikirkan lebih tinggi. Do not think of yourself more highly than you ought to. Tetapi memikirkan sejauh mana menurut ukuran iman yang Tuhan karuniakan kepada kita. Mungkin yang pertama yang kita lihat, nanti saya uraikan juga ayat yang ke-6 dan seterusnya. Sebagai contoh, ini pengkhotbah. Saya percaya mungkin tugas atau panggilan untuk berkhotbah itu adalah panggilan yang paling berat sekali. Kalau bukan panggilan Tuhan, saya tidak mau. Saya rasa menyatakan kebenaran firman Tuhan dan menyampaikan isi hati Tuhan. Tidak ada orang yang waras akan memikirkan saya kaya. Oh, saya tahu isi hati Tuhan dan sekarang saya sampaikan kepada orang lain. Wah, itu sesuatu panggilan yang luar biasa. Dan Paulus katakan sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada aku. Paulus tahu panggilannya sebagai seorang rasul, sebagai seorang pemberi